Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendra Sustiawan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, LPTK Universitas Negeri Malang, program studi bimbingan dan konseling. Saya merupakan guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 1 Brebek, Kabupaten Nganjuk. Dan dalam video kali ini, pada hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan menampilkan pelaksanaan layanan konseling individu dengan masalah tidak masuk tanpa keterangan dengan menggunakan pendekatan konseling behavioral dengan menggunakan teknik kontrak perilaku. Semoga video ini dapat bermanfaat dan selamat menyaksikan. Selamat sore, Pak. Sore, Lulu, silakan Iya, duduk. Pak. Terima kasih. Oke, Lulu, terima kasih ya sudah datang ke sini. Sama-sama, Pak. Ini sudah sore tapi mau menyempatkan waktu untuk sini. Kita kan sudah sepakat ya kemarin ya mau mengadakan konseling waktu di kelas kemarin. Bapak lihat ada catatan apa di daftar kehadiran kelas 9I ya. Iya. Nah, itu. Nah, terus Bapak tawarkan untuk melakukan namanya konseling kemarin. Nah, ini kita lakukan kegiatan konselingnya. Nah, sebelum mengawali kegiatan konseling ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk itu Bapak pimpin ya berdoanya. Iya. Ya, persiapan berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, gimana kabarnya dulu? Baik, Pak. Baik. Nah, sehat? Sehat. Oke, sehat. Nah, tadi ini dari mana? Habis selesai kerja kelompok, Pak, tadi. Selesai kerja kelompok. Iya. Tentang apa kerja kelompoknya? Kerja kelompok seni budaya. Membuat baju, sablonan baju gitu, Pak, pakai baiklin. Membuat sablonan baju pakai backing. Alatnya apa itu? Boleh pakai, bahan utamanya pastinya baiklin sama baju, Terus kaos. untuk Terus nyablonnya? itu bisa pakai daun sama pakai stiker. Saya pernah coba pertama pakai stiker sama teman-teman yang lain tapi gak berhasil, jadi akhirnya pakai daun. Terus berhasil. Berhasil. Iya. Wah, berarti ada pembelajaran di situ ya. Iya. Itu tugas ya, harus dikumpulkan kapan itu? 2 hari lagi. 2 hari lagi. Iya. Sekarang kan PAS ya? Iya. Tadi mata pelajaran apa tadi? Tadi matematika sama bahasa Jawa. Wah, mudah-mudah ya? Sulit. Sulit. Sulit ya, sulit? Dua-duanya. Dua-duanya sulit Iya. ya? Iya, nggak asli Jawa tuh dulu. Enggak, Pak. Oh, makanya sulit ya. Iya. Bahasa Jawa sulit ya. Tapi bisa toh mengerjakannya? Gak terlalu. Enggak terlalu. Bisa diisi mungkin, tapi Bisa, tapi belum yakin dengan jawabannya gitu. iya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting sudah berusaha sungguh-sungguh ya. Iya, Pak. Oke, oke Lulu, terima kasih sudah datang. Nah, ini konseling ini nanti akan berlangsung selama 40 menit ya Lulu ya. Iya. Nah, ini Bapak sebagai guru BK sudah pernah konseling apa belum? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Nah, konseling ini perlu Bapak sampaikan ya. Konseling ini nanti Lulu itu sebagai siswa itu kan memiliki suatu permasalahan. Itu ya, Bapak akan membantu untuk memecahkan masalah Lulu. Nanti yang memecahkan masalahnya tetap Lulu sendiri. Bapak di sini hanya sebagai fasilitator yang sifatnya membantu. Nah, kita laksanakan selama 40 menit ke depan. Nah, dalam konseling ini perlu Bapak sampaikan juga ada namanya asas kerahasiaan. Nah, jadi nanti semua yang Lulu sampaikan itu wajib Bapak rahasiakan dan juga Lulu rahasiakan. Tuh, jadi jangan khawatir, Bapak sudah menjadi kode etiknya sebagai guru BK itu merahasiakan segala proses konseling. Meskipun dengan Lulu ataupun dengan siswa lain, itu Bapak selalu merahasiakan. Ya, prosesnya dan hasilnya semuanya dirahasiakan. Nah, itu penting ya untuk membangun keterbukaan. Nah, keterbukaan di sini ada juga namanya asas keterbukaan. Jadi kalau sudah menjaga rahasia, diharapkan Lulu mampu terbuka dalam menyampaikan permasalahannya. Sehingga nanti
Bapak bisa membantu secara maksimal memecahkan permasalahan yang sedang dialami oleh Lulu. Nah, disampaikan semua dengan terbuka sampai istilahnya akar-akarnya gitu ya, Iya, Lulu. Pak. Nah, sudah dimengerti? Sudah. Ya, tidak perlu khawatir, pokoknya Lulu sudah datang ke orang yang tepat. Ya, meskipun sore-sore begini, oke, diharapkan nanti Lulu bisa berubah menjadi lebih baik lagi dan permasalahannya bisa terpecahkan, terselesaikan. Itu ya. Oke. Kemudian sudah siapkah untuk melakukan konseling ini? Sudah, Pak. Sudah siap? Siap. Oke, sebelumnya Bapak jelaskan dulu langkah-langkahnya biar Lulu tahu apa yang kita lakukan selama 40 menit ke depan ini. Ya. Nah, jadi yang pertama nanti Lulu menceritakan semua permasalahan yang Lulu alami. Apa? Ya. Kemudian semua hal yang mengawali permasalahan Lulu ini diceritakan. Ya, kemudian sudah tahu, kemudian dicari konsekuensinya atau akibatnya apa, mengakibatkan apa permasalahannya ya. Nah, kemudian kita tentukan tujuan kita konseling ini ingin apa yang dicapai oleh Lulu setelah proses ini selesai, itu ya. Kemudian kita tentukan cara bagaimana membantu Lulu. Nah, itu caranya bagaimana, kemudian kita terapkan. Ya, sudah diterapkan, Lulu sudah melakukan caranya, kita sudah bekerja sama memecahkan masalah Lulu, kemudian nanti di akhir kita cari tahu keefektifan cara tersebut, apakah mampu membantu atau belum. Itu ya Lulu ya. Iya, Pak. Nah, setelah itu kegiatan sudah selesai. Kira-kira jelas gambarannya? Jelas. Oke, sekarang sudah lebih siap lagi? Siap. Oke, baik Lulu. Sekarang coba Lulu ceritakan. Jadi, masalah yang Lulu alami apa? Saya alfa 3 kali. Alfanya 3 kali, Iya. ya betul. Nah, situasi yang mengawali Lulu bisa sampai alfa 3 kali itu kira-kira apa ya? Itu kok bisa terjadi? Sebelumnya Lulu mungkin tidurnya bagaimana? Jam berapa? Saya biasanya tidur itu larut malam gitu, Pak. Malam banget, jam 11, jam 12, bahkan tadi malam pagi jam 1-an, jam 1. Jam 1. Tapi Iya. tadi nggak terlambat loh? Enggak, kan masuknya jam 8. Wah. Oh iya, masuknya jam 8 tadi ya. Iya. Oh iya, pas PAS jam 8 ya, tapi hari biasa jam 7. Iya. Oh, sampai jam 1 ya tidurnya. Oke, kemudian setelah tidur pada saat kok bisa sampai alfa itu bangunnya jam berapa? Sekitar jam 6-an gitu, Pak. Jam 6 Jam lebih. 6, padahal masuknya jam 7. 7. Nah, itu menurut Lulu sendiri kemepetan apa enggak itu? Iya. Nanti kan belum persiapan, belum mandi, makan. Nah, itu ya sarapan ya maksudnya. Iya. Nah, apa cukup bagus gitu. Nah, Biasanya keburu-buru, Pak. cukup tapi keburu-buru Iya. ya. Jadinya kan nggak enak kalau keburu-buru. Mungkin ada yang kelupaan juga resiko itu. Iya. Biasanya kalau terburu-buru ada yang kelupaan gitu ya. Oke, lalu sudah memahami ya kalau itu terlalu mepet ya waktunya kalau bangun jam segitu. Oke, kemudian bisa Bapak katakan dengan kata lain itu berarti ada kecenderungan ke perilaku kurang disiplin ya ini yang ditunjukkan oleh Lulu. Mulai dari tidurnya yang terlambat, kemudian bangunnya yang terlambat juga. Akhirnya Iya. berpengaruh gitu ya. Berarti durasi tidurnya kan harusnya ditambah supaya bangunnya bisa lebih pagi kan begitu. Iya, Pak. Bisa dikatakan begitu ya. Oke, baik. Kemudian alfanya tadi berapa kali? 3 3 kali. kali. Itu termasuk sering apa belum? Sering nggak gitu? Sering atau enggak ya? Itu berturut-turut apa tidak? Enggak, Enggak berturut-turut. tidak. Yang terakhir kapan?
Terakhir itu pas Hmm. minggu lalu sebelum PHS ini. Minggu lalu sebelum PHS. Ya, Iya, sebelumnya itu ada berarti 2. Yang terakhir kan 3 ya. iya, Satu di PHS, sebelum PHS, kemudian 2 berarti bulan November itu. iya, di bulan Oke. November. Sama itu ya, karena sakit. Iya, Betul ya? Karena betul. sakit tapi tidak membuat surat Surat izin. izin. Oh, begitu. Nah, apakah Lulu menyadari kalau itu termasuk pelanggaran tata tertib perizinan juga di sekolah? Iya, mungkin. Ya mungkin. Nah, itu termasuk pelanggaran tata tertib perizinan di sekolah ya, Lulu ya. Iya, Pak. Jadi perlu Lulu ketahui, semisal Lulu tidak bisa masuk karena sakit, berarti harus membuat surat izin. Itu Izin. peraturan di sekolah itu seperti itu. Iya, Iya. Nah, berarti apakah Lulu sudah berusaha melakukan itu pada saat itu? belum. Belum, Iya. oke. Ya, belum. Kemudian Bapak mau tanya nih terkait orang di sekitar Lulu ya. Itu di rumah orang tua itu bagaimana? Sudah mengetahui apa belum? Belum, Pak. Belum. Belum Belum. mengetahui ya kalau sudah alfa Alfa 3 kali. belum Wah. tahu. Oh, iya iya ya. Kemudian kalau pada saat pagi hari, apakah orang tua tidak membangunkan? Membangunkan. Membangunkan. Tapi setelah itu saya bangun terus tidur lagi. Bangun tidur lagi. Kok kayak lagu ya? Bangun tidur tidur lagi. Iya, bangun terus tidur lagi. Iya, Terus bangun lagi apa enggak? bangun lagi tapi ya jamnya sudah mepet gitu, jam Jamnya 6 sudah lebih. mepet. Nah, terus orang tua gimana pada saat itu? Jam 6 itu. Sudah bekerja, sudah berangkat bekerja. Sudah berangkat bekerja ya. Iya, Berangkat bekerjanya jam berapa? sekitar jam 5-an, Mbak. Jam 5-an. Iya, Nah, sementara Lulu bangunnya jam 6. 6. Wah, berarti kalau nggak ada orang sudah di rumah gitu. Iya, Oke. Terus tidak membawa surat izin, akhirnya apa? Gitu ya, Lulu ya. iya, Pak. Nah, kemudian Lulu tahu nggak konsekuensi atau akibatnya dari permasalahan Lulu yang apa tadi? Bisa mengakibatkan apa? Lulu memahami atau mengetahui apa belum? Mungkin mengurangi nilai. Mengurangi nilai, berpengaruh pada nilai maksudnya. Iya, Oke, terus apa lagi? Satu. mungkin juga tidak disukai sama guru mata pelajaran jadinya. Oh iya, tidak disukai guru mata pelajaran. Itu kalau keseringan ya. Iya, Tapi dulu kemarin waktu nggak masuk tanpa keterangan itu, mata pelajarannya ada yang sama atau beda-beda? Harinya beda. gimana, Pak? Harinya beda. Mungkin nggak masuknya tanpa keterangan itu hari Senin, kemudian hari Rabu atau hari Senin terus tiga-tiganya itu. Beda-beda. Beda-beda ya. Iya, Oke, ya. Kalau beda-beda berarti bisa banyak mapel lah ya gitu ya. iya. Ya, terus kemudian apa lagi yang lainnya konsekuensinya? Hmm, dimarahi orang tua. Dimarahi orang tua. Oh, berarti tadi ya Bapak menangkapnya tadi karena Lulu eh, orang tuanya belum tahu. Nah, kalau tahu, kira-kira marah nggak? Marah tuh, Pak. Oh, marah ya. Nah, itu konsekuensinya. Kemudian ada lagi mungkin Lulu kan sudah kelas 9. Nah, ini sudah PAS semester 1. Kalau keterusan nanti apa tanpa keterangan tidak masuknya, kira-kira gimana? Mungkin bisa tidak lulus. Iya, tidak lulus sampai seperti itu. Lulu mengetahui apa belum itu? Nebak, Pak. Nebak. Nah, mungkin Bapak juga nebak ini. Apakah Lulu nebak itu karena kemarin Bapak sudah memberikan topik bimbingan klasikal di kelas itu terkait kriteria kelulusan itu ya? Iya, Nah, ya itu kan Bapak juga sering mengingatkan tuh ya. Nah, itu kalau alfanya itu batas maksimalnya 10% dari total hari efektif. Hari efektifnya 260.
10%-nya berarti berapa? 26 26 kali. Itu bisa tidak lulus ya. Nah, itu jadi hati-hati ya, ini memang baru 3 ya. Tapi kalau tidak segera diatasi, masalahnya ditangani, kalau keterusan seperti itu bisa numpuk sedikit demi sedikit ya. Itu ya. Iya, Oke. Pak. Saya Bapak ulangi ya konsekuensinya. Yang pertama yaitu berpengaruh pada nilai, kemudian berpengaruh pada gurunya, ketidaksukaan atau mungkin suka atau enggak suka gitu ya. Iya, Kemudian yang ketiga dimarahi orang tua, dan yang keempat bisa tidak lulus. Itu konsekuensinya. Bisa dimengerti dulu? bisa. Baik. Nah, sudah mengetahui situasi yang mengawali tadi, kemudian konsekuensinya sudah memahami. Nah, sekarang kita tentukan tujuan konseling ini. Nah, kita 40 menit di sini harus memiliki tujuannya. Yang ingin dicapai dulu setelah ini selesai, itu apa kira-kira? Saya ingin setelah ini kalau semisal saya sakit lagi, saya membuat surat izin. Oke, begitu. Jadi, tujuan yang utamanya jika sakit, membuat surat izin. Jadi tidak ada alfa lagi di catatan kehadiran lulu gitu ya. Iya, Oke, bisa dikatakan dengan kata lain, merubah perilaku yang kurang disiplin menjadi lebih disiplin. Gitu ya Lulu ya. iya, Pak. Apa tadi? Mengubah perilaku yang kurang disiplin menjadi Lebih lebih disiplin. disiplin. Oke, baik. Terima kasih Lulu sudah bagus dalam merumuskan tujuannya. Nah, kemudian setelah sudah selesai merumuskan tujuan, sekarang Lulu jelaskan mungkin lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Tadi sudah dikatakan tidurnya jam 11, 12 sampai jam 1. Sebelum tidur itu apakah Lulu mengecek kondisi tubuh? Tidak, Pak. Tidak, Langsung tidur. langsung tidur. Coba Lulu ceritakan kegiatan malam hari sampai pagi hari. Coba dengan kata-katanya Lulu sendiri bagaimana? Itu biasanya kan malam harinya itu eh, biasanya diisi dengan main HP Main gitu. HP, Jadi kemudian fokus di HP sampai larut malam, biasanya jam 11-an gitu. Saat sudah ngantuk, ya sudah langsung tidur saja. Setelah tidur itu sekitar jam 5 kan orang tua saya mau berangkat bekerja. Itu biasanya membangunkan saya dulu. Tapi setelah itu saya memang bangun. Tapi setelah itu saya tidur lagi. Soalnya masih ngantuk. masih ngantuk Ya. ya. Lalu setelahnya pas saya bangun sekitar jam 6 itu saya merasa pusing, gak enak badan gitu. Dan lalu saya istirahat saja di rumah. Tidak membuat surat izin ataupun menghubungi sekolahan gitu ya. Tidak. Oke, ya terima kasih dulu penjelasannya. Nah, kemudian dari situ berarti ada situasi yang mengawali ini ya toh. Ada kebiasaan, ada perilaku yang mengawali sehingga terjadinya alfa. Nah, berarti yang harus kita lakukan apa? Merubah perilaku yang mengawali tadi, ya. Ya, Nah, setuju apa enggak ini kalau dirubah perilaku yang mengawali tadi? setuju. Setuju. Nah, bisa enggak kira-kira merubahnya? Dicoba. Bisa. Bisa ya. Bisa ya, harus yakin bisa ya. Oke. Iya. Nah, kalau seperti itu bisa Bapak tawarkan ini. Bapak punya cara yaitu membuat target perilaku dengan kontrak perilaku. Tuh. Sudah tahu kontrak perilaku? Belum. Belum tahu. Iya, nanti dalam kontrak perilaku itu nanti Lulu membuat target-target perilakunya akan dilakukan. Yang dirubah yaitu situasi atau perilaku yang mengawali terjadinya apa tadi. Seperti tadi dari malam hingga pagi itu Lulu rubah. Perilaku yang harus dilakukan Lulu itu apa? Seharusnya bagaimana? Dirubah supaya tidak terjadi masalah yang terulang kembali lagi gitu. Kira-kira jelas di sini? Jelas, Pak. Oke, nah tapi sebelum itu, sebelum kita menuliskan nanti ya di kontrak perilaku nanti ditulis ya sama Lulu ya.
target perilakunya. Nah, sebelum kita menulis di situ, kita tentukan dulu penghargaan positif. Ketika nanti Lulu berhasil melakukan target perilaku, itu harus ada namanya penghargaan diri, penghargaan positif, seperti hadiah atau nama kerennya bahasa Inggrisnya reinforcement. Wah, itu hadiah untuk menghargai diri Lulu dan untuk menjadi penyemangat. Nah, nanti aku kalau berhasil dapat ini nih gitu. Nah, kira-kira apa yang Lulu inginkan? Kalau ditraktir jajan di kantin gimana, Pak? Boleh atau Traktir enggak? jajan di kantin, siapa yang traktir? Pak Rendra. Iya, boleh, boleh, boleh. Bapak nanti traktir dulu kalau semisal berhasil ya. Tidak hanya ditraktir, Bapak nanti kasih ucapan selamat karena sudah berhasil lah. Terus Bapak traktir juga. Nah, yang penting Lulu bisa menjalankan target perilaku yang akan dibuat oleh Lulu. Iya. Oke, itu aja. Iya, Pak. Alhamdulillah. Nah, sudah ditentukan. Nah, berarti jajan di kantin itu tadi ya. Iya. Oke, nah sekarang dulu coba buat rencana di kontrak perilaku yang ingin dirubah tadi, semisal malam harinya Lulu tadi jam berapa tidurnya? Sekitar jam 11, jam 12-an. Jam 11 sampai jam 12. Iya. Oke, berarti ini langsung ditulis saja ya. Nah, bawa pulpen apa enggak? Enggak. Enggak. Oke. Nah, ini ada kontrak perilaku. Nah, sambil ditulis, kita sambil menganalisis nanti ya. Oke, coba tulis sekarang. Ditulis dulu apa itu? Nama. Nama lengkap. Nama lengkap. Ya, kelasnya sekarang hari Selasa tanggal 13 Desember. (2022) ya. Tadi Lulu menyampaikan tidurnya jam 1 malam. Nah, untuk itu harus sekarang targetnya tidurnya jadi jam berapa? Kalau jam 9 atau jam 10 bagaimana, Boleh. Pak? Jam 9. Jadi kalimatnya gimana? Tidur pukul ya, bukan jam ya. Tidur pukul berapa kalau jam 9 malam? 21. Ya, 21. Nah, kemudian yang kedua yang ingin Lulu rubah lagi apa? Yang akan dijadikan target perilaku. Mungkin paginya? Bangun kalau sudah saat dibangunkan orang tua langsung bangun. Saat dibangunkan orang tua langsung bangun. Iya. Nah, sebelum itu Bapak mau tanya, sebelum orang tua membangunkan itu Lulu menyetel alarm atau tidak? Nyetel, Pak. Nyetel? Iya. Iya, jam berapa nyetelnya? Jam 5 juga. Jam 5 juga? Iya. Sudah bangun apa belum ketika mendengar bunyi alarm? Bangun, Pak, tapi sama seperti tadi ya, tidur lagi habis itu. Oh gitu. Masih ngantuk, Pak. Oh gitu. Nah, berarti itu satu kali atau berapa kali alarmnya? Satu kali. Satu kali. Oh, baru satu kali. Nah, kira-kira ingin dirubah juga apa enggak perilaku itu? Alarmnya diubah. Alarmnya diubah. Kira-kira gimana? Boleh? Boleh? Jadi berapa kali? 3 kali. Oke. Kira-kira kalau menurut April sendiri, kalau menurut Lulu sendiri, maaf ya, kalau menurut Lulu sendiri itu rentang waktunya yang membuat Lulu sendiri yang merasakan ya, membuat Lulu untuk merasa benar-benar terganggu pada akhirnya mau bangun gitu ya, itu berapa lama? Kalau 1 jam jarak alarmnya kelamaan apa enggak? Kelamaan. Kalau menurut Lulu yang standarnya Lulu
sekitar 15 sampai 20 menitan. Nah, mungkin bisa 15 menit. Ya, berarti bisa ditulis di situ, mungkin menyetel alarm berapa kali tadi itu ya, dengan jarak berapa menit gitu ya. Nah, baru setelah itu yang tadi Lulu sampaikan, dibangunkan nggak bangun-bangun, berarti harus bagaimana? Saat dibangunkan orang tua langsung bangun. Iya, betul. Bagus, silahkan ditulis. Ya? Sudah. Nah, setelah itu, kalau sudah bangun berarti masalah selesai. Ya gitu ya. Semisal tidak bisa bangun dan situasi seperti kemarin terulang lagi, bagaimana langkah Lulu ketika orang tua sudah berangkat? Apa yang harusnya Lulu lakukan? Tadi Lulu bilangnya bagaimana? Kalau orang tua berangkat, Merasa sakit hmm, langsung istirahat istirahat saja. saja gitu ya. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Hmm, kalau misalnya nanti sakit dan orang tua Sudah sudah berangkat, berangkat? saya menghubungi orang tua terlebih dahulu. Ya, oke, silakan ditulis. Betul, Lulu. Oke, itu sudah 4 ya. Kemudian ini mungkin ketika orang tua tidak bisa dihubungi. Bisa jadi toh itu tidak menghubungi orang tua mungkin sibuk, tidak bisa dihubungi, yang Lulu harus lakukan apa? Hmm, mungkin menghubungi wali kelas atau pihak sekolah. Iya, betul Lulu. Jadi ketika orang tua tidak bisa dihubungi, terus nggak usah bingung. Jadi Lulu langsung menghubungi pihak sekolah. Pihak sekolah itu bisa mungkin Pak Rendra sebagai guru BK-nya kelasnya Lulu toh, atau wali kelas begitu. Itu Iya, orang tua kedua Lulu ya di sekolah itu ya, guru BK dan wali kelasnya itu Lulu ya, boleh ditulis. Oke, sudah banyak itu ya, 5 ya itu. iya, Kira-kira bisa apa nggak melakukannya itu? bisa Pak. Bisa ya. Oke, Iya. nah teknisnya kalau untuk perizinan semisal nomor 5 itu terjadi, berarti Lulu harus menyusulkan surat di hari berikutnya. Itu ya, dibuat surat tertanggal hari pada saat sakit, tidak bisa masuk, meskipun itu lewat telepon dulu di sekolah. Nah, besoknya Lulu susulkan itu suratnya. Nah, gitu buat arsip nanti. Bahwa Lulu tidak hadir, ya ini buktinya, ada suratnya. Benar-benar sakit, tanda tangan orang tua. Itu boleh. Itu ya Lulu ya. Iya Jadi Pak. tidak ada apa lagi. Kemudian itu di bawahnya ada apa? Usaha saya dikatakan berhasil Ya, jika bagaimana dikatakan berhasil itu? jika ini tercapai. Iya, tercapai dan tidak ada Alfa. alfa lagi. Jika ya tercapai dan tidak ada alfa di absensi. Alfa P pakai di jaga Pak. enggak di absensi ya. Kemudian di bawahnya lagi Apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mendapatkan apa tadi? ditraktir Pak Rendra. Iya, ya itu adalah penghargaannya untuk Lulu. Nah, dan di bawahnya ada tanggal berakhirnya kontrak ya. Ini kontraknya berapa lama kira-kira Lulu? 2 minggu cukup gak? 2 minggu cukup lah. 2 minggu itu waktu yang apa ya, sedang lah ya. Oke, dalam waktu 2 minggu Lulu harus melakukan ini ya. Oke, berarti 2 minggu dari sekarang tanggal berapa? Tanggal nggak Nah, ini tahu. diisi tanggalnya.
Sekarang tanggal 13, 2 minggu 13. itu 14. Ya, Tanggal 27 berarti. 27 Desember. Hmm. Sudah nggak masuk. Iya, sudah nggak masuk. Sebelum itu berarti ya. Nggak apa-apa. Oke. Nah, sekarang tanggal sekarang berbek tanggal 13. 13 Ya, Desember. konseli itu Lulu ditulis nama dan tanda tangan ya. Baik, di sini Bapak tanda tangan. Coba, Be. Bawah. Oke, coba dikeluarkan. Oke, ini yang ini ya, yang apa? Nomor satu, oh nomor dua. Coba, ini menyetel alarm lah 3 kali. Coba, Di langsung setel aja di sekarang. cek ya. Coba kita lakukan di nomor dua langsung start langsung ya. Nah itu baru pukul 5 ya. Coba buat. Iya. Jadi sebelum itu ya 4:45 ya toh. Dan sebelumnya itu lagi dikurangi 15 menit gitu ya. Sudah Oke. 3 alarm. Oh iya, 3 alarm sudah. Dan ini difoto nanti dulu supaya ingat ini target perilakunya, dilihat lagi dan dilakukan di rumah ya. Iya. Oke, sudah ya. Sudah. Ini yang asli Bapak bawa. Kontrak berlakunya Bapak simpan yang punya Lulu ya. Iya. Oke, baik Lulu sudah membuat kontrak berlaku. Terima kasih. Kontrak berlakunya Bapak kira sudah bagus dan itu insya Allah kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh bisa membantu memecahkan masalah yang dialami oleh Lulu. Gitu ya. Iya, Pak. Nah, ini sudah memasuki tahap akhir berarti ya konseling ini. Nah, kemudian mungkin bisa Lulu simpulkan, kita sama-sama simpulkan, coba Lulu dulu apa yang kira-kira manfaat apa yang kita dapat dari konseling ini. Melalui konseling hari ini, saya jadi menambah wawasan saya kalau misalnya nanti saya sakit dan orang tua saya sudah berangkat bekerja, saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan. Misalnya menghubungi orang tua terlebih dahulu, dan nanti kalau misalnya orang tua tidak dapat dihubungi, bisa menghubungi pihak sekolah. Dan untuk memperbaiki jadwal tidur yang kurang disiplin itu dan jadwal bangunnya yang semulanya jam 11 sampai jam 12 malam baru tidur, jam 9 sampai jam 10 sudah harus tidur. Oke, terima kasih Lulu. Sangat bagus sekali kesimpulan dari Lulu. Bapak juga eh, menyampaikan kalau menurut Bapak juga Lulu sudah baik dalam mengikuti konseling ini dan sudah mampu membuat kontrak perilaku tadi, target-targetnya perilakunya sudah baik juga, sudah sistematis dan runtut gitu ya. Nah, kemudian sekarang Lulu mengerjakan lagi ini untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan cara konseling tadi ya untuk mengatasi permasalahan Lulu. Nah, ini ada yang harus Lulu isi. Coba ini ada beberapa pertanyaan, Lulu jawab ya. Oke. Nama lengkap, Pak. Ya, nama lengkap. Yang konselornya kosongnya aja ya. Nanti Bapak yang nulisnya ini. Jumlah skornya yang Nanti isi. Bapak aja yang isi ya. Oke, terima kasih Lulu. Sudah ya. Ya, baik Lulu, terima kasih. Nah, mungkin bisa diungkapkan kesannya jika mengikuti konseling ini. Setelah mengikuti konseling ini, saya merasa kalau konseling ini ternyata sangat cocok untuk permasalahan saya. Jadi kalau saya jadi apa namanya membangun
yang namanya kalau sebelumnya kan saya pikir yang kalau orang yang ikut konseling itu pasti cuma anak-anak yang bermasalah dan dihukum saja. Iya. Dan sekarang saya jadi tahu kesan saya terhadap konseling dan BK sekarang jadi berubah kalau ternyata BK itu sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan anak-anak. Oke, terima kasih Lulu. Iya, memang benar. Kalau mungkin pandangan tentang BK selama ini ya terkait anak-anak nakal, hukuman kan gitu. Iya, Nah, padahal tidak hanya itu saja. Jadi semua permasalahan yang mengganggu proses belajar itu yang berhak atau wajib membantu adalah guru BK. Gitu. Jadi nggak usah khawatir, dulu sudah datang ke orang yang tepat, gitu iya, ya. Oke, terima kasih dulu. Nah, perlu Bapak sampaikan tindak lanjut setelah ini. Nah, kita monitoring atau kita pantau dulu ya terkait keterlaksanaan target perilaku tadi. Nah, itu nanti kalau Lulu mengalami kesulitan menjalankan target perilaku tadi, Lulu bisa menghubungi Bapak. Nah, bisa tanya-tanya bagaimana, kalau ada ini bagaimana Pak, bagaimana. Silahkan menghubungi Bapak ya. iya, Nah, untuk pertemuan minggu depan, Lulu nanti laporan ke Bapak. Dan Bapak juga mengobservasi ya, selama PAS ini, apakah Lulu masuk terus atau tidak, kan gitu. iya. Bagaimana, nah, nanti minggu depan kita ketemu lagi. Gitu ya, Siap, Lulu Pak. kira-kira jelas? Jelas. Ya, ini hujan lagi ya ini. Iya, Ya, nanti bisa tunggu reda baru pulang gitu ya. iya, Pak. Nah, bisa konseling ini berarti bisa kita akhiri karena lu sudah melalui semua tahap-tahap konseling ya, hingga akhir dengan baik. Nah, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu untuk rasa syukur kita karena kegiatan ini sudah berjalan lancar dan semoga bermanfaat untuk diri Lulu ya Amin. dan Iya. kita semua. Baik, persiapan berdoa, berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sekali lagi kepada Lulu dan semoga sukses menjalankan kontrak perilakunya, target perilakunya semua terlaksana Iya, dengan baik. Silahkan melanjutkan aktivitasnya. iya, Ditunggu kalau masih hujan ya. iya. Nah, ya selamat sore. Terima kasih, Pak. Ya, Permisi. ya sama-sama.